Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, setiap lembaran kehidupan yang kita buka adalah kesempatan bagi kita orang beriman untuk bersaksi bahwa dalam pengampunan ada sukacita yang memerdekakan. Anda, saya, serta kita semua adalah orang beriman yang mestinya tidak membalas kebencian dengan sikap benci, kedengkian dengan sikap dengki. Tetapi Allah meminta Anda dan saya serta kita semua untuk senantiasa menghadirkan rahmat pengampunan bagi sesama. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau mengendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu, yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Anda dan saya serta kita semua mestinya berani merenungkan dan merefleksikan apa yang sudah diteladankan oleh Daud kepada kita. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab pertama Samuel, dalam bacaan pertama pada minggu biasa yang ketujuh pada hari ini. Pengampunan Daud kepada Saul tentu bagi Anda, saya, serta kita semua merasa bahwa ini tidak mudah untuk dipraktekkan di dalam persiaran hidup kita. Seringkali kita sebagai manusia ketika kita memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam atas rasa sakit hati yang sudah dibuat, kita pasti akan melakukannya. Tetapi Daud mengajarkan suatu hal yang berbeda kepada Anda, saya, serta kita semua. Meskipun Daud memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam kepada Saul yang hendak membunuhnya, ia tidak melakukan itu. Ia tidak mau mengotori tangannya dengan menghabisi nyawa seseorang yang juga diurapi oleh Tuhan. Lihatlah, Daud mengajarkan tentang belas kasih yang tak terbatas. Memang sesuatu yang tidak mudah bagi Anda, saya, serta kita semua. Tetapi Raja Daud membuktikan ketika kita melakukannya dengan keikhlasan, di dalam ketulusan, kita dimampukan untuk melakukannya. Menjadi pertanyaan refleksi, apakah kita berani untuk memilih merdeka dengan mengampuni dan membalas kebencian dengan cinta kasih, membalas keburukan dengan kebaikan? Ketika kita dijahati, kita mendoakan sesuatu yang baik bagi orang yang kita musuhi. Suatu tantangan yang tidak mudah bagi Anda dan saya serta kita semua, tetapi harus dilakukan jika kita mengaku diri sebagai orang beriman. Ingat bahwa Tuhan Allah membentuk Anda, saya, serta kita semua dari debu dan tanah dan menghembuskan napas hidup. Demikianlah manusia diciptakan menurut citra Tuhan dan menjadi makhluk yang berbudi. Kita diajak untuk menjadi putra-putri yang berkenan di hadapan Allah, yang menerima kehidupan ilahi. Artinya kita harus berani menghadirkan Allah yang maha belas kasih, Allah yang maha pemurah, bukan berdasarkan sikap kasihan,
tetapi kita diajak untuk berani melangkah tahap demi tahap, mengangkat martabat yang salah, mengampuni dengan menunjukkan kesalahannya dan bukan menghakimi, berproses bersama demi keselamatan bersama. Di dalam Injil hari ini, dalam Injil suci menurut Lukas, Anda dan saya serta kita semua ditantang jika ingin menjadi seorang murid Kristus. Yesus mengajukan syarat yang sangat konkret, yaitu perintah tentang cinta kasih. Kita diajak untuk berani ketika orang menampar pipi kanan kita, kita berikan pipi kiri. Artinya apa? Ketika orang berbuat jahat kepada kita, jangan lantas kita berbuat jahat kepada orang itu. Kita diajak untuk menjadi saksi atas tanda kasih nyata itu. Pendek kata, apa yang diharapkan ialah sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang mengenal Tuhan yang adalah kasih, mestinya kita harus berani tampil beda, berani mengampuni, berani untuk memaafkan, tidak hanya memaafkan tetapi menunjukkan kesalahannya, membantu bangkit bersama-sama meninggalkan apa yang tidak tepat di hadapan Allah untuk tidak dilakukannya kembali. Suatu perintah yang sangat berat, tetapi bukan berarti Anda dan saya serta kita semua tidak mampu. Kita mampu jika kita mau. Kita bisa menjadi berkat jika kita mau. Jadilah perpanjangan akan sabda Allah. Tuhan akan senantiasa memberkati Anda, saya, serta kita semua ketika kita mau melakukannya dengan keikhlasan dan ketulusan. Hendaknya kita murah hati sebagaimana Bapa kita adalah murah hati adanya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pengampunan bukanlah perkara yang mudah, tetapi jangan dijadikan alasan bagi kita untuk tidak mengampuni dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka yang sudah jatuh di dalam dosa. Siapa tahu dengan kita memaafkan, memberikan kesempatan dan menunjukkan kesalahannya, ia bisa berbagi berkat untuk mengampuni yang lain pula. Semakin banyak orang bermurah hati, semakin banyak orang berani mengampuni dan menghantarkan pada keselamatan dengan menjadikan diri sebagai tanda kasih Allah yang sejati, maka ketaatan dan kesetiaan akan ajaran Allah menjadi mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.